jemaat Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun saat ini bersekutu dan beribadah untuk memuliakan nama Tuhan. Salam juga kami sampaikan kepada seluruh hamba Tuhan yang melayani pada ibadah minggu ini. Tuhanlah yang memberkati. Sebelum kita menaikkan pujian bagi Tuhan Yesus Raja Gereja, marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran untuk memuliakan nama Tuhan. Kita memasuki saat teduh, berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Hari ini kita telah memasuki Minggu Eksaudi, yang artinya dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Marilah kita memuji dan menaikkan pujian untuk kemuliaan Tuhan Yesus dengan bernyanyi dari buku ND nomor 15 ayat 1 sampai 2, Andai Ku Punya Suara Indah. Jadikanlah hati hamba-Mu ini penuh sukacita memberitakan Injil keselamatan itu, agar jemaat-Mu semakin berkembang di dalam kekudusan. Kuatkanlah hati dan jiwa kami untuk tetap setia mengikuti Engkau di dalam iman percaya yang benar, oleh karena Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Di
dalam Mazmur pasalnya ke-37 ayat 7. Berdiamlah di dalam Tuhan dan nantikan Dia dengan sabar. Jangan kesal karena orang yang beruntung di jalannya, karena orang yang melakukan tipu muslihat yang jahat. Demikian pembacaan hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan untuk melakukan hukum Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau Allah yang Maha Kuasa menciptakan segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka ya Tuhan akibat dosa kami itu, tetapi Engkau adalah Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami di dalam nama Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada Anak Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin.
menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan dalam minggu Eksaudi ini tertulis dalam buku Mazmur pasal 27 ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-14. Marilah kita membacanya secara responsorial. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Mu, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernapaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Tuhan
Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Maria, yang menderita secara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan Allah, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Itulah yang senantiasa memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus, Bapak Ibu jemaat Tuhan dimanapun saat ini dapat mendengarkan pemberitaan firman ini, mari saudara mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk tertuju mendengarkan khotbah minggu ini, yaitu Minggu Eksaudi yang tertulis dalam Injil Matius pasal yang ke-20 ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-34. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, banyak orang berbondong-bondong
Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka, supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat, lalu mengikuti Dia. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, perbuatan baik akan selalu dicintai oleh orang-orang yang baik. Dan perbuatan yang baik tidak akan pernah tertutupi, sekalipun oleh benteng yang tebal, namun akan tersiar sampai kepada orang-orang yang berharap dan rindu untuk merasakan dampak dari kebaikan tersebut. Hal yang demikianlah terjadi, menggambarkan pekerjaan dan perbuatan Tuhan Yesus. Di banyak tempat yang dilalui oleh Tuhan Yesus, telah banyak orang-orang mendengar kabar perihal kebaikan Yesus, kuasa dan belas kasihan yang selalu Ia tunjukkan kepada orang-orang yang rindu untuk mendapatkan kasih anugerah Tuhan. Walaupun Ia tidak melihat, dalam artian orang yang buta dalam khotbah kita minggu ini, namun mata hati iman dan pengharapan yang mampu melihat dan memahami pekerjaan dan perbuatan-perbuatan yang telah Tuhan Yesus berbuat. Tidak hanya perbuatan-perbuatan penyembuhan, bahkan mujizat-mujizat yang besar juga diperlihatkan oleh Yesus, menggambarkan betapa Dia adalah Allah yang berkuasa atas dunia ini dan segala isinya. Bahkan setan legion diusir hanya dengan kuasa firman. Orang gila disembuhkan, angin ribut diredakan hanya dengan suara Yesus membentang. Angin ribut, badai, ketika para murid dan Yesus bersama-sama hendak memberitakan firman Tuhan, badai menghempam. Tetapi dengan kuasa Yesus mampu meredakan. Segala yang diperbuat oleh Yesus tersiar, dan kabar kebaikan, ketulusan, kepedulian Yesus akan orang-orang yang lemah selalu akan terwartakan ke seluruh dunia, dan kabar tersebut dicintai oleh orang-orang yang rindu akan kuasa Yesus Kristus. Dua orang yang buta, sebagaimana dikisahkan dalam firman Tuhan khotbah minggu ini, salah satunya bernama Bartimeus. Dia yang buta bersama satu orang temannya. Ketika Yesus akan meninggalkan Yeriko dan mereka mendengar di tempat kedua orang buta ini akan dilalui oleh Yesus, seketika itu juga mereka mempersiapkan seruan, mereka mempersiapkan teriakan, mereka mempersiapkan suara, di mana suara teriakan dan bahkan juga erangan yang sungguh sangat memilukan dipersiapkan oleh Bartimeus bersama dengan satu orang
ketika Yesus akan hendak melalui tempat di mana mereka tinggal. Dan benarlah, dikala Yesus lewat, mereka berteriak, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Mungkin kita tidak bisa memahami bagaimana intonasi, bagaimana sikap, bagaimana rasa pilu yang diperlihatkan kedua orang yang buta ini, mengeluarkan seruan, mengeluarkan erangan agar kiranya memperoleh kesembuhan, karena sudah lama terpenjara akibat kebutaan yang mereka alami. Tidaklah mudah dan tidaklah gampang upaya dan usaha yang diperlihatkan kedua orang yang buta ini dihadap oleh orang-orang di sekitaran tempat di mana mereka tinggal. Mereka dimarahi dan bahkan juga dilarang untuk tidak berteriak. Ketika mereka dilarang, ketika mereka dihempam, bersamaan dengan itu juga suara dan teriakan mereka semakin keras. Maka hari ini juga makna dan poin penting dari khotbah ini, ketika suaramu dilarang, ketika pujianmu dilarang oleh orang-orang yang brengsek, ketika itu juga engkau harus mempersiapkan suara dan pujian yang semakin keras kepada Tuhan. Nyatalah bagaimana Yesus mampu mendengar dan merasakan, bukan hanya lewat telinga fisiknya, tetapi Yesus mendengarkan seruan dari kedua orang yang buta ini lewat telinga rohani Yesus Kristus. Adakah di antara kita saudara-saudara yang mana telinga fisik kita tidak mampu mendengar, tetapi di satu sisi telinga rohani kita mampu mendengar? Adakah kita saudara-saudara, mata rohani kita mampu melihat apa yang dirasakan oleh orang lain? Atau mungkin sebaliknya, dikala penglihatan fisik kita jelas, adakah didapati penglihatan rohani kita yang tidak mampu menembus batas-batas interaksi sosial, kasta, dan tingkatan-tingkatan kehidupan dalam dunia ini? Kadang-kadang juga menutup mata rohani kita, sehingga yang kaya semakin kaya mendapat kehormatan, yang miskin semakin miskin akan disisihkan, tidak mendapatkan tempat sebagaimana manusia yang punya hak, punya tempat yang sama di hadapan Tuhan. Namun ada kalanya status sosial yang sedang kita miliki menentukan siapa kita sebenarnya. Status sosial kadang-kala lebih ditonjolkan, lebih diutamakan daripada status rohani kita di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus. Teriakan yang menghadirkan kesembuhan, teriakan dan suara yang menghadirkan kebebasan dan sukacita, teriakan yang kuat dan keluar dari hati yang rindu akan urapan dan jamahan Tuhan, tidak membuahkan kekecewaan, tetapi membuahkan kesembuhan. Dua orang yang buta dalam khotbah ini kini dapat melihat. Tentulah kita dapat bayangkan dan gambarkan bagaimana sukacita yang muncul di dalam hati kedua orang yang buta tersebut. Awalnya kedua orang yang buta dilarang. Mereka tidak diberi kesempatan untuk bersama dengan Yesus Kristus.
usaha, keyakinan dan kerinduan mengalahkan larangan yang ditujukan kepada kedua orang yang buta ini. Kebaikan yang selalu tergambar dan terngiang di dalam hati kita adalah kekuatan, tetapi keraguan-raguan adalah kelemahan. Keyakinan yang kuat dan penuh kepada Tuhan akan melahirkan sikap yang selalu menyandarkan hidupnya kepada Tuhan. Namun sikap keraguan-raguan akan memperlambat laju perjalanan kita dalam dunia ini. Ketika kita lambat berjalan dalam hal rohani, maka tidak akan mungkin dapat kita nikmati, kita miliki hal-hal yang baik. Kehidupan iman adalah kehidupan yang memotori, kehidupan yang senantiasa mengontrol, menguatkan, dan memandu perjalanan kehidupan kita dalam dunia ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati dari khotbah ini juga akan banyak kita petik makna dan pelajaran. Sebagaimana Yesus menganugerahi kedua orang yang buta dengan kesembuhan jasmani. Sebenarnya lebih daripada mata jasmaninya telah dibukakan Yesus. Orang ini telah melihat secercah kemuliaan Allah dalam hidup, sehingga respon spontan yang diperlihatkan oleh kedua orang yang buta ini langsung memuliakan Allah. Tidak hanya dia, tetapi juga seluruh rakyat yang melihat hal itu terkagum dan terkesima. Dua orang yang dulunya disisihkan, tetapi hari ini mereka mendapatkan kemurahan Allah, sekaligus mengangkat harkat, posisi dan derajat kedua orang yang buta ini memiliki hidup yang berharga di mata banyak orang. Hidupmu yang hina akan diangkat oleh Tuhan. Hidupmu yang penuh dengan kekurangan hari ini telah Tuhan ulurkan tangannya mengangkat, menolong, menguatkan, dan mempersiapkan apa yang kita butuhkan. Dan respon spontan yang diperlihatkan oleh orang yang percaya, jemaatnya, gerejanya, memuliakan Tuhan. Maka muliakanlah Tuhan juga dengan cara pandang yang terbuka, bukan dengan cara pandang yang buta. Agungkanlah Tuhan dengan cara pandang mata rohanimu yang selalu terbuka, melihat kemuliaan Tuhan, bukan dengan cara pandang dengan mata yang tertutup. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, hanya satu kekuatan kita, yaitu Tuhan. Tuhan tidak pernah mengabaikan seruan orang yang percaya. Ia selalu mendengarkan teriakan dan doa kita, asalkan kita memiliki iman yang kuat. Dan ketika orang yang percaya berseru di dalam iman dan pengharapan, maka upahnya adalah anugerah. Dia akan diteguhkan oleh Tuhan menghadapi badai kehidupan, menghadapi dan bahkan dihantarkan sebagai kemenangan. Itulah anugerah yang akan dimiliki dan dinikmati oleh orang-orang yang selalu berseru kepada Tuhan. Tuhan adalah pribadi yang mau mendengarkan seruan. Berbeda dengan orang lain, pasti suatu ketika juga tidak akan mendengarkan seruan yang kita sampaikan. Walaupun didengar, tetapi kadang-kala sepertinya tidak didengar, karena dia tidak mau dibebani, dia tidak mau berkorban. Tetapi Allah selalu mau mendengarkan seruan orang-orang yang percaya. Dia tidak merasa terbeban mendengarkan seruan, dan dia tidak merasa rugi untuk menolong engkau dalam
kesengsaraan, kemiskinan, kesulitan, tantangan, dan hambatan merupakan media bagi kita untuk semakin keras berseru kepada Tuhan. Jangan tantangan yang kamu hadapi menciutkan suaramu semakin lemah berseru kepada Tuhan. Janganlah kesulitan yang kita hadapi menutup mulut rohani kita, tidak berseru kepada Tuhan. Namun hambatan merupakan media bagi kita untuk semakin beriman, semakin terbuka untuk menyerahkan totalitas kehidupan kita kepada Tuhan. Sebab melalui mujizat yang telah diperbuat oleh Yesus akan nyata juga kita alami hari ini dan untuk masa yang akan datang. Yesus mengajarkan agar kita tidak lekas menyerah, seperti yang digambarkan kedua orang buta dalam khotbah ini. Kondisi buta yang telah lama dan panjang tidak melemahkan iman mereka, tidak menjadikan mereka menyerah, namun keterbatasan menjadi media untuk meningkatkan dan semakin menguatkan tidak menyerah. Dan kekurangan kesusahan yang dihadapi kedua orang yang buta dalam khotbah ini menjadi alat permohonan mereka kepada Tuhan. Itulah makna yang sangat berharga untuk kita imani dalam masa-masa kesusahan yang kita hadapi dewasa ini. Ada kalanya juga teriakan akan penderitaan kita menjadi dasar permohonan untuk menyampaikan doa kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Maka intinya hadapilah semuanya bukan dengan hati yang congkak, tetapi dengan rendah hati dan dalam doa serta di dalam kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, minggu hari ini disebut dengan Minggu Eksaudi. Kata Eksaudi berasal dari bahasa Latin, sebagaimana tertulis dalam Mazmur 27 ayat 7, Audi Domine Exaudini, yang artinya dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, sama seperti Daud yang terus menyuarakan permohonannya agar Allah menolongnya dalam menghadapi pergumulan. Demikianlah hendaknya kita gereja hari ini. Apapun situasi yang kita hadapi, menjadi media kita untuk berseru kepada Tuhan, menyerukan pertolongan tidak kepada kekuatan dunia ini, tetapi menyerukan pertolongan kepada kekuatan Allah. Karena hanya dengan kekuatan Allah kita mampu menghadapi. Ingatlah itu saudara, seberapa kuat pun kita, seberapa banyak pun yang kita miliki dalam dunia ini, tidak akan menjadikan kita aman dan tampil sebagai kebenaran. Namun sebaliknya, dalam segala kekurangan dan keterbatasan, kekuatan iman akan menjadi modal yang sangat besar menghadapi pergumulan yang kita hadapi dalam dunia ini. Kita sering menjadi buta. Mungkin bukan buta secara fisik, tetapi buta secara rohani. Buta rohani barangkali lebih berbahaya daripada buta mata secara fisik. Ada yang menyatakan bahwa buta rohani diartikan sebagai banyak yang tidak dia bisa lakukan dengan Tuhan. Ketika dia merasa mampu melakukan sesuatu pekerjaan yang besar, tidak dengan bersama Tuhan, tetapi dia mengklaim itu lewat aksi dan tindakan hikmat kebijaksanaan yang dia miliki. Itulah gambaran orang yang buta secara rohani, tidak mengakui segala sesuatu yang dia miliki dan dia nikmati adalah anugerah pemberian daripada Tuhan. Dan jangankan harta,
nyawa yang kita miliki adalah pemberian anugerah Tuhan yang harus kita maknai dengan mata rohani yang terbuka. Tangan bekerja seturut dengan kehendak Tuhan, kaki berjalan seturut dengan kehendak Tuhan, mulut bersaksi akan kebaikan Tuhan, dan mata tertuju tidak hanya pada kehidupan yang di dunia ini, tetapi juga menoleh akan kehidupan yang kekal. Sehingga melalui Minggu Eksaudi hari ini mengundang kita untuk membuka mata rohani, membuka mata iman, serta berseru kepada Tuhan. Mari saudara-saudara, membuka mata hati kita agar keteladanan kedua orang yang buta ini mampu juga kita teladani usahanya, upayanya, semangatnya yang tidak pernah padam. Itulah makna yang harus kita teladani dari kedua orang yang buta ini. 3 hal yang harus kita imani dan harus juga kita perhatikan lewat khotbah ini di dalam konteks kehidupan kita setiap hari. Pertama, ketika mata hati kita buta, maka kita tidak akan dapat melihat setiap pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua, ketika mata hati kita buta, maka kita tidak dapat melihat bahwa Tuhan sedang menjamah kita. Dan ketiga, dikala mata hati kita buta, maka kita akan menyia-nyiakan kesempatan padahal Tuhan sedang melawat kita hari ini. Lewat penyebaran virus pandemik COVID, itu juga sebagai bentuk lawatan Tuhan. Adakah juga seruanmu terhadap Tuhan semakin meningkat dikala kita tidak dapat beribadah di rumah Tuhan, atau mungkin semakin mengecil? Hendaknya kita melakukan segala sesuatu yang Tuhan firmankan dengan mata hati dan mata iman yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan telah memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi kita, yang sekarang Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Telah kita rayakan juga kenaikannya ke surga pada hari Jumat, hari Kamis yang lalu. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, dikala kita tinggal dalam hadirat Tuhan dan fokus kepada Tuhan, apapun yang kita hadapi saat ini, apapun yang akan kita hadapi pada masa yang akan datang, baik goncangan, badai, tantangan, maupun berkat yang mungkin mengagetkan kita, itu tidak akan membuat mata iman kita buta, tetapi akan semakin membuka betapa Tuhan itu selalu berkarya, selalu mendengarkan, dan selalu menolong orang-orang yang percaya. Melihat kepada Tuhan artinya melihat segala sesuatu yang diperbankan Tuhan untuk dilaksanakan. Kita sepakat lewat kuasa Roh Kudus di dalam hati setiap orang yang percaya haruslah selalu nyata terpatrikan kehendak Tuhan, bukan kehendak dunia ini. Mata rohani kita yang selalu bertuliskan dan berhiaskan, berlukiskan firman Tuhan. Dikala setiap hati orang yang percaya berlukiskan firman Tuhan, maka dia akan mencari Tuhan dan pertolongannya. Untuk menentukan tujuan hidup juga lebih utamakanlah mata iman. Untuk menuju tujuan yang sedang kita tuju, yang sedang kita jalani hari ini, jangan kiranya hanya mengandalkan mata fisik kita, tetapi pakailah juga mata rohani
yang terbuka, tidaklah mata rohani yang tertutup. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, ada kalanya dan bahkan sering semangat yang menyala-nyala dalam terang kekuatan Roh Kudus, dan itu juga bahkan sering akan membuka jalan bagi kita untuk menggapai kesuksesan, mencapai keberhasilan. Dan untuk hal inilah kita diingatkan oleh Tuhan Yesus melalui Minggu Eksaudi hari ini, tidak pernah berhenti, janganlah kiranya berhenti memohon dan berseru kepada Tuhan. Sebab dengan seruan yang kita sampaikan kepada Tuhan, Dia akan menjawabnya dengan perbuatan-perbuatannya yang ajaib atas kehidupan kita. Keharusan yang mutlak dalam setiap detik-detik perjalanan kehidupan kita harus selalu tertuju kepada Tuhan dan berseru kepada-Nya, sebab bersamaan dengan itulah pertolongannya hadir dan nyata bagi kita. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam surga, terpujilah nama-Mu di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami, yang telah melayakkan kami umat-Mu dipersekutukan untuk mendengarkan firman Tuhan, yang bertindak sebagai penuntun dan pemberi arah dalam kehidupan kami di dunia ini. Kadangkala kami tidak mampu melihat pertolongan-Mu atas seluruh perjalanan kehidupan kami, jika tidak dengan mata iman dan mata rohani kami yang selalu terbuka. Dengan mengimani tindakan dua orang yang buta lewat firman Tuhan hari ini, mereka beroleh kesembuhan, dilatar belakangi kesungguhan, keyakinan akan perbuatan Tuhan Yesus, dan hal itu juga yang mereka dapatkan. Kebutaan tergantikan dengan mata yang dapat melihat. Bimbinglah kami ya Tuhan, dengan kuasa Roh-Mu Roh Kudus, selalu mengarahkan seruan dan suara kami tertuju hanya pada kuasa-Mu. Sebab di sana ada kelepasan dan kesembuhan. Kadangkala kami merespon yang terjadi dalam dunia ini hanya dengan mata fisik kami, sampai hari-hari dapat berlalu begitu saja tanpa seruan, pujian dan syukur dari mulut kami yang tertuju pada Tuhan. Untuk itulah ya Tuhan, berilah iman dan pengharapan kami kekuatan agar mampu berjalan seturut dengan rencana Tuhan. Sukacita dapat juga membuat kami buta, tidak mampu mensyukurinya sebagai karya Tuhan, dan bahkan kesusahan juga sering membutakan mata rohani kami, sehingga tidak yakin Engkau dapat memenangkan kami. Suara dan gema dari firman Tuhan dalam Minggu Eksaudi ini kiranya juga bergema di dalam lubuk hati kami, sehingga kami dapat mengenal dan merasakan sentuhan dan jamahan Tuhan yang tidak pernah berhenti dari gerak kehidupan kami. Kepadamu lah kami berserah, dan juga seluruh jemaat yang tidak dapat bersama-sama beribadah dalam rumah-Mu yang kudus ini akibat dari penyebaran virus COVID. Meskipun dalam keterbatasan, dan semakin hari kami merasakan semakin terancam untuk mendapatkan kebutuhan kami, Engkau kami yakini mampu mencukupkan kebutuhan makanan dan minuman. Anugerahilah seluruh jemaat dengan hikmat untuk boleh melaksanakan pekerjaan sekalipun dengan aturan dan ketentuan yang sulit dilaksanakan. Sembuhkanlah ya Tuhan jemaat-Mu yang sedang sakit, dan Engkau menghibur yang sedang berduka. Kekuatan bagi orang-orang yang lemah. Terimalah doa kami ini ya Tuhan, yang kami sampaikan melalui perantaraan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Mari saudara untuk merespon firman Tuhan, kita kumandangkan lagu pujian bagi Tuhan sembari kita mengumpulkan persembahan.
Dengarkanlah seruanku, ya Tuhan. Itulah nama minggu hari ini. Ungkapan ini mengingatkan kita untuk selalu berseru kepada Tuhan dalam masa susah dan senang. Kiranya kita yang selalu rindu berseru dan memohon kepada Allah senantiasa dikuatkan untuk melakukan kehendak Tuhan. Demikian juga dalam menghadapi segala kesulitan dan derita yang sedang terjadi di bumi ini. Kiranya kehendaknya sajalah yang terjadi dalam kehidupan kita, dalam susah dan senang, dalam sehat dan sakit, dalam suasana tenang ataupun gelisah. Saat bumi dilanda pandemi COVID-19, kita berserah kepada Allah yang memberi kita kekuatan menghadapinya. Ya Tuhanku dan Allahku, Engkaulah kekuatan dan perlindungan kami. Ya Tuhan Yesus Juru Selamat dan Hidup, serta Tuhan kami dan Kepala yang harus kami taati. Kasihani dan kuatkan iman kami, agar jangan bimbang menghadapi kesulitan dan derita. Buka hati kami, agar kami bersama-sama dibangkitkan kepada kehidupan yang baru. Berkatilah jemaat-Mu dan hamba-hamba-Mu yang memberitakan firman. Berilah kami pengharapan yang hidup, agar hati kami terhibur dalam penderitaan di dunia ini. Hiburkan juga mereka yang kemalangan, yang sengsara, yang miskin, yang piatu, para janda, dan semua orang yang merindukan pengasihan-Mu. Amin. Ya Tuhanku dan Allahku, Engkaulah kekuatan dan perlindungan kami. Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan Allah kita, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.